Halo sahabat Cek Fakta. Selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan fakta, analisis mendalam, dan berita terkini seputar dunia sepak bola Indonesia dan Asia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu rencana Jepang keluar dari FC dan membentuk konfederasi baru, serta potensi keuntungan Indonesia jika ikut dalam langkah strategis ini. Topik ini sangat menarik karena menyentuh aspek kompetisi, finansial, dan posisi Indonesia di kancah sepak bola internasional. Langkah Jepang keluar dari FC merupakan kabar yang mengejutkan banyak pihak. AFC atau Asian Football Confederation merupakan badan sepak bola terbesar di Asia yang menaungi hampir seluruh negara di benua ini, termasuk Indonesia, Jepang, Korea, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sejak berdiri, AFC telah menjadi wadah utama untuk mengatur kompetisi regional, kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, dan berbagai turnamen internasional lainnya. Namun, keputusan Jepang untuk membentuk konfederasi baru menimbulkan pertanyaan besar. Apa yang mendasari langkah ini, dan bagaimana dampaknya bagi negara lain, khususnya Indonesia? Salah satu alasan Jepang keluar dari AFC kemungkinan terkait dengan keinginan mereka untuk mengatur kompetisi sendiri yang lebih kompetitif, menyesuaikan kalender pertandingan, dan memperoleh keuntungan finansial lebih besar. Jepang adalah salah satu negara dengan performa sepak bola kuat di Asia, memiliki liga profesional yang mapan, infrastruktur canggih, serta pemain berkualitas tinggi yang bermain di level internasional. Dengan membentuk konfederasi baru, Jepang bisa menciptakan kompetisi yang lebih menguntungkan, baik dari sisi pengembangan pemain, exposure media, maupun pendapatan komersial. Bagi Indonesia, bergabung dengan konfederasi baru bersama Jepang bisa menawarkan beberapa keuntungan signifikan. Pertama, dari sisi kompetisi, Indonesia akan berkesempatan menghadapi lawan yang lebih berkualitas dan konsisten, sehingga kualitas tim nasional dapat meningkat. Bertanding melawan tim-tim yang lebih tangguh secara reguler memungkinkan pelatih dan pemain Indonesia mengasah strategi, meningkatkan kemampuan teknis, dan membangun mental bertanding di level tinggi. Push rank FIFA juga bisa lebih efektif karena pertandingan dengan lawan kuat memberikan poin lebih besar dibandingkan melawan tim yang peringkatnya jauh lebih rendah. Kedua, dari sisi finansial, bergabung dalam konfederasi baru bisa membuka peluang sponsor, hak siar televisi, dan pendapatan komersial yang lebih tinggi. Jepang memiliki pasar sepak bola yang besar dan jaringan sponsor internasional yang kuat. Dengan kolaborasi, Indonesia dapat memperoleh bagian dari revenue sharing, akses ke sponsorship yang lebih menarik, serta kesempatan menampilkan tim nasional di platform media global. Pendapatan tambahan ini dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur, pembinaan usia dini, dan program profesionalisasi liga domestik. Ketiga, dari sisi exposure internasional, ikut dalam konfederasi baru akan menempatkan Indonesia pada spotlight yang lebih besar. Media global akan lebih sering meliput pertandingan Indonesia, performa pemain akan lebih mudah dikenal, dan peluang pemain muda untuk direkrut klub-klub besar internasional semakin terbuka. Dengan demikian, langkah ini tidak hanya meningkatkan prestis tim nasional, tetapi juga memperkuat reputasi sepak bola Indonesia di mata dunia. Selain itu, ada aspek strategi politik olahraga. Bergabung dengan konfederasi baru bersama Jepang berarti Indonesia dapat memiliki suara lebih strategis dalam pengambilan keputusan, pengaturan kalender pertandingan, dan kebijakan kompetisi. AFC saat ini diwarnai kepentingan berbagai negara besar di Asia, dan terkadang keputusan yang diambil tidak sepenuhnya menguntungkan negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Dengan konfederasi baru, Indonesia bisa memiliki posisi yang lebih seimbang dalam menentukan aturan, format turnamen, dan kebijakan teknis yang memengaruhi tim nasional. Namun, tentu ada risiko yang perlu dipertimbangkan. Pertama, ketidakpastian mengenai pengakuan internasional. Konfederasi baru harus diakui FIFA agar pertandingan yang digelar sah secara internasional dan berdampak pada ranking FIFA. Proses pengakuan ini memerlukan waktu, diplomasi, dan persetujuan negara-negara lain di dunia sepak bola internasional. Kedua, tantangan logistik dan finansial. Menjalani kompetisi baru dengan standar tinggi memerlukan anggaran besar, termasuk untuk perjalanan, akomodasi, fasilitas latihan, dan keamanan.
Indonesia harus memastikan kesiapan sumber daya sebelum memutuskan bergabung. Dari sisi pengembangan pemain, bergabung dengan konfederasi baru bisa memberi keuntungan besar bagi generasi muda. Pemain muda Indonesia akan terbiasa menghadapi lawan berkualitas secara rutin, sehingga mental dan skill mereka berkembang lebih cepat. Kompetisi yang kompetitif juga memaksa klub-klub domestik meningkatkan kualitas pemain, pelatih, dan fasilitas, sehingga berkontribusi pada peningkatan standar sepak bola nasional secara keseluruhan. Selain itu, secara psikologis, langkah ini bisa meningkatkan kepercayaan diri tim nasional dan publik. Bermain di level kompetisi yang lebih tinggi akan membuat timnas Indonesia lebih percaya diri ketika menghadapi turnamen internasional lain, termasuk Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, dan event global lainnya. Pengalaman menghadapi lawan tangguh menjadi modal penting untuk meraih hasil maksimal di kompetisi mendatang. Secara teknis, Indonesia perlu mempersiapkan strategi matang jika ikut konfederasi baru. Pelatih harus menyesuaikan taktik, skema rotasi pemain, dan manajemen stamina agar tetap kompetitif. Selain itu, federasi juga perlu membangun koordinasi yang baik dengan klub-klub domestik agar jadwal liga tidak bentrok dengan kompetisi internasional. Semua aspek ini harus direncanakan agar keuntungan yang diperoleh maksimal dan risiko dapat diminimalkan. Dampak bagi liga domestik juga penting. Dengan eksposur lebih tinggi dari konfederasi baru, Liga Indonesia bisa mendapatkan kesempatan lebih besar untuk menjadi ajang talenta muda tampil di level internasional. Klub-klub lokal akan terdorong meningkatkan standar profesionalisme, manajemen, dan fasilitas. Ini tentu berdampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Selain itu, bergabung dengan konfederasi baru bisa membuka peluang bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam kompetisi eksklusif dengan standar tinggi, termasuk turnamen pramusim atau event persahabatan internasional yang diselenggarakan Jepang. Pertandingan ini tidak hanya meningkatkan skill tim nasional, tetapi juga memberikan peluang promosi, sponsor, dan exposure media yang lebih luas. Tidak kalah penting, langkah ini juga dapat memperkuat diplomasi olahraga antara Indonesia dan Jepang. Kolaborasi strategis di level konfederasi bisa menjadi pondasi untuk kerja sama jangka panjang, termasuk pertukaran pelatih, program pengembangan pemain muda, dan riset teknis sepak bola. Hubungan yang solid ini akan memberikan keuntungan strategis bagi kedua negara di arena sepak bola Asia maupun internasional. Namun, Indonesia juga harus berhati-hati terhadap risiko politik dalam olahraga. Bergabung dengan konfederasi baru berarti menjauh dari AFC, dan ini bisa memengaruhi hubungan dengan negara-negara Asia lain yang tetap berada di AFC. Indonesia harus mempertimbangkan strategi diplomasi yang matang agar tetap menjaga keseimbangan kepentingan regional dan internasional. Dari perspektif ranking FIFA, keuntungan utama adalah kesempatan untuk push rank lebih efektif. Menghadapi lawan-lawan kuat secara konsisten memberikan poin lebih besar dibandingkan pertandingan melawan tim lemah. Dengan strategi matang, timnas Indonesia dapat memanfaatkan setiap laga untuk menaikkan peringkat FIFA secara signifikan, yang pada gilirannya memengaruhi undian kompetisi besar, seed, dan peluang menghadapi lawan yang lebih menguntungkan. Secara keseluruhan, bergabung dengan konfederasi baru yang dipelopori Jepang menawarkan peluang besar sekaligus tantangan signifikan bagi Indonesia. Keuntungan mencakup kompetisi lebih berkualitas, exposure internasional, peluang finansial, pengembangan pemain muda, dan strategi diplomasi olahraga. Risiko meliputi ketidakpastian pengakuan FIFA, tantangan logistik, dan potensi gesekan politik regional. Kesimpulannya, sahabat Cek Fakta, langkah Jepang keluar dari AFC dan membentuk konfederasi baru bisa menjadi peluang strategis bagi Indonesia. Jika keputusan ini dijalankan dengan perencanaan matang, strategi profesional, dan koordinasi yang baik, Indonesia berpotensi meraih keuntungan besar di sisi kompetisi, finansial, dan reputasi sepak bola internasional. Namun, risiko dan tantangan juga harus diperhitungkan agar langkah ini benar-benar menguntungkan bagi perkembangan sepak bola nasional. Itulah sahabat Cek Fakta, pembahasan lengkap mengenai rencana Jepang keluar dari AFC dan potensi keuntungan Indonesia ikut dalam konfederasi baru. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe Cek Fakta agar selalu update dengan fakta sepak bola terkini, analisis mendalam, dan berita menarik seputar tim nasional.
Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.